Halo, assalamualaikum teman-teman Dergat Vlog. Apa kabar? Doain pasti pada sehat ya keluarga. Gua hari ini kembali lagi ada di IMS 2023 teman-teman. Sekarang gua ada di area luarnya dan rencana gua hari ini pengen bikin video ringan aja tentang apa aja yang ada di bagian luar dari IMS 2023. Salah satu yang paling beda, sekarang ada stage yang emang dikhususkan untuk penonton yang memiliki tiket untuk konsernya aja teman-teman. Ini IMS Infinite Live teman-teman. Nah terus di sebelah gua ini ada Sharp teman-teman. Sharp yang udah sempat kita review atau di Pagedangan. Ada 2 buah unit nih teman-teman di sini. Sumber suara aku di sini. Jadi para ini dia yang waktu itu kita cobain. Sekarang kondisinya lagi ceper yang satunya soalnya dia baru lagi dikempesin nih teman-teman. Wah, kangen juga ya masuk ke dalam untuk ngerasain ada di dalam Sharp sambil nyebrang atau berenang di danau. Jadi penonton, para pengunjung bisa nyobain untuk di sini dan terus diajak muter di sekitaran sini. Walaupun nggak ada trek off-roadnya ya, tapi ya jadi pengalaman yang lumayan lah. Dan sekarang teman-teman kita ada di selasarnya dan kondisinya cukup ramai karena hari ini adalah hari Sabtu. Halo, Om Dokter kita dari Gorontalo, sehat Pak Krisna. Mantap, jumpa di sini kita. Teman-teman pasti udah pada nonton Jimny paling panjang di Indonesia punya Pak Dokter. Jadi udah muter-muter nih? Udah muter-muter. Ada yang menarik dibeli? Banyak yang menarik, pelurunya yang nggak ada. Paling bisa merendahnya. Siapa dong, sehat-sehat ya? Jaga dong, siap, yuk. Oke teman-teman, jadi sekarang posisinya di bagian sini lagi ada marching band. Nah, sementara ini marching bandnya ternyata sekaligus juga di belakangnya itu ada rombongan mobil-mobil off-road teman-teman. Kita lihat ya. Rolling maupun parade yang nanti setiap saat kita berganti. Kalau kali ini kita menampilkan teman-teman dari Jakarta, mungkin besok kita akan tampilkan lagi dari Tangerang dan dari Bandung dan sebagainya. Karakter masyarakat Indonesia cinta terhadap olahraga off-road, maka kita ciptakan radio kontrol. Yang ketiga, roda 2 enduro. Kita seluruh masyarakat yang hadir bisa coba roda 2 dengan trek yang kita miliki. Mencoba men-challenge bagaimana merasakan kalau kita adventure. Coba kita tempatnya simulasi seolah-olah pada tempat kegiatan alam sesungguhnya. Kita akan nyamperin ke boothnya IOF. Tahun ini sebenarnya kalau boothnya IOF cukup luas, ya nggak terlalu beda sih sebenarnya sama tahun lalu. Tapi kalau overallnya emang agak sedikit lebih sempit jaraknya soalnya ada panggung ya, ada panggung musik yang tadi kita lihat di awal teman-teman. Ini sekarang kita udah nyampe di boothnya IOF. Sekarang para mobil-mobil yang tadi ikutan konvoy lagi pada kembali dulu ke dalam ya, pada parkir dulu. Oke, kita lihat dulu biar pada masuk dulu. Nanti gua akan review tipis-tipis beberapa mobil sini sambil gue pengen kasih liatin salah satu obstacle yang seru banget dan menegangkan yang ada di dalam sini. Nah, ini biar pada masuk dulu. Wah, ini menarik banget nih. Ini kalau nggak salah dibikinnya oleh ini nih Mas Bambang dari Surabaya ya, Jawa Timur, di Surabaya atau di mana bengkelnya kurang tahu persis, tapi
gue sempat ngeliat progresnya. Nanti kita akan cek lebih detail lagi ya. Kemudian ini sekarang sebelah gua ada sebuah Can-Am Maverick, teman-teman. Ini salah satu UTV yang populer juga buat dipakai di balap ya. Kalau Can-Am yang Maverick ini nih, X3 ini emang lebih banyak habitatnya itu di trek-trek balap, racing teman-teman. Bukan yang adventure-nya, walaupun ya tetap enak dan bisa juga ya. Ini pakai ban BF Goodrich, MP, KM3, velg method, pakai coilovernya King. Sisanya kalau gue lihat paling dibikin semuanya hitam matte ya, Dove gitu teman-teman, sangar banget, full black. Kemudian sekarang kita lihat nih teman-teman, si FJ40 dengan gardan super lebar. Pakai gardan truk Volvo C303. Wah, ini adalah salah satu gardan yang cukup legend di dunia off-road. Dan di Serigala Militia zaman-zaman dulu masih awal untuk adventure, untuk off-road ekspedisi juga pakai gardan ini. Nih ya, coba kita lihat dari belakang teman-teman. Ini bodinya si FJ itu segini, masih ditambah over fender yang cukup lebar lagi, kurang lebih nih jaraknya juga hampir 10 cm over fender, dan ini masih keluar lagi sekitaran 15 cm, gila. Berarti kurang lebih dia nongolnya itu hampir full ya. Bodinya segini sementara bannya di segini, gila sih, gokil banget teman-teman. Nah, jadi gardan ini disebutnya adalah gardan portal teman-teman. Kenapa dibilang gardan portal? Karena dia bentuknya seperti portal di perumahan. Ini gardannya, batangnya, terus di sini turun ke bawah gitu teman-teman ya. Jadi dia modelnya itu di ujungnya itu turun ke bawah gitu. Nah, cuma gue yang nggak tahu juga kenapa dinamainnya portal sampai di luar negeri sekalipun ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, karena gue kebetulan banget belum riset kenapa nama portal itu disematkan ke gardan ini. Tapi yang pasti itu dia, gardannya ini bikin mobilnya jadi lebih tinggi. Nggak cuma mobil aja yang lebih tinggi, tapi juga si bonggolnya itu clearance-nya cukup jauh ya. Jarak dari tanah ke bonggolnya itu ya boleh kita bilang ground clearance-nya jauh lebih tinggi ketimbang gardan-gardan solid biasa teman-teman. Kemudian teman-teman, kalau kita ngelihat dari bodinya, ini bodinya semua pada dicat menggunakan cat Dove. Di sini warna hijau, dikasih striping juga, terus dibikin modelnya roll cage-nya di luar gini. Jadi sekaligus untuk perlindungan bodi juga. Nah, sementara bagian belakang model dudukan ban serepnya lebih ke arah atau gaya Amerika teman-teman, yang mana kalau model-model kayak gini biasanya untuk kita pakai off-road rock crawling jauh lebih aman ya si ban serepnya. Jadi kalau teman-teman lihat, ban serepnya posisi di bagian dalam, bukan di bagian luarnya. Biasanya kan bracketnya yang di dalam, ban serep yang di luar. Ini tuh kebalikannya. Jadi ban serepnya justru ada atau dilindungi sama si bracketnya ini nih teman-teman. Model rock crawling Amerika. Kemudian balik lagi bagian depan, ini buat bumpernya di custom teman-teman dengan winch Warren 8274 yang top housingnya udah dirubah menggunakan giggle pin teman-teman. Tapi kalau yang bikin gue menarik justru ada pada bagian mesin. Ini mesinnya pakai mesin bawaannya yaitu Toyota 2F sekitar 4200 cc, 6 silinder bensin. Tapi biasanya itu dia menggunakan karburator. Tapi kalau ini udah dibikin menggunakan injection teman-teman. Injectionnya custom. Dan kalau gue lihat secara overall pengerjaannya, secara teknisnya semuanya oke banget. Gue cukup impress untuk ini. Dan kalau kemarin gue iseng udah coba nyalain, coba muter dikit, feel-nya nggak kayak 2F. Jadi ternyata perubahan dari karbu ke injection ini cukup signifikan untuk rasa dari berkendaranya ya teman-teman ya. Dari mesinnya terasa cukup signifikan. Nah, kita lihat sekarang bagian dalamnya teman-teman. Joknya udah dirubah pakai Corbu seats, dua-duanya seatbelt crow, jumlahnya 4 titik. Kemudian dia di bagian dashboardnya udah ditambahin panel aluminium. Oh, dan ini yang cukup unik. Ternyata AC-nya ini dia AC modelnya yang ada di bawah sini, unit sendiri kan, seperti emang biasanya yang ada di mobil-mobil old school kayak Jeep gini. Tapi buat si kisi-kisi anginnya dinaikin ke atas sini nih teman-teman. Terus kemudian buat si switch panelnya ini di tengah sini, modelnya yang 8 channel. Gearboxnya sebentar gue cobain dulu, gue rasain. Oke, gearboxnya pakai 4 speednya FJ.
teman-teman. Sementara TC-nya bawaannya dari FJ40. Oke, rapi banget dalamnya. Nah sekarang kita geser ke sisi kanan teman-teman. Ini yang cukup menarik buat gua. Speedometernya ya, cluster instrumennya pakai Dakota. Wah, jadi Dakota ini salah satu merek yang ngebikin ulang instrumen cluster di FJ40 tapi versi digital. Jadi looks-nya tetap klasik tapi sebenarnya ini digital teman-teman. Wah, asik banget, keren banget. Kalau yang di sebelah sini teman-teman, mobilnya Om Rudy Reza Siregar yang kita sempat review kalau nggak salah tahun lalu. Dan ini menurut gua salah satu G-Class yang sangat unik ya. Udah pada tahu kan? Soalnya dia basic atau platformnya, sasisnya, kaki-kaki semua menggunakan Land Cruiser 80. Jadi satu hal yang gue baru tahu juga setelah Om Rudy modif ini adalah ternyata wheelbase atau jarak roda belakang ke depan dari mobil Land Cruiser 80 itu sama persis dengan G-Class 5 pintu. Jadi bodi ini tinggal dimasukin aja. Waduh, pas kena asap knalpot. Ya, jadi teman-teman bisa lihat detailnya di video yang ini kalau mau lihat reviewnya. Lanjut ke bagian pojok. Nah, baru nih Jimny-nya nih yang ada di sini nih. Ada 3 nih teman-teman di sini nih. Yang pertama ini Jimny-nya sahabat gua, Tommy Dezen dari Dezen Garage. Nah, Japanese used 4-wheel drive parts. Nah, buat teman-teman yang butuh use 4-wheel drive parts ya, biasanya kayak misalnya mesin, gardan dan lain-lain, kalian bisa coba cek nih di Dezen Garage nih. Gue juga biasanya langganan kalau butuh cari-cari gardan ya, atau mesin juga di sana. Dan Tommy ini bikin Jimny dengan konsep untuk rock crawling. Ini di Jepang cukup populer. Di sana dibilangnya adalah gym rock, teman-teman. Sebenarnya gym rock itu juga merupakan salah satu eventnya di sana. Ciri-cirinya Jimny-nya seperti ini. Pintunya dibikin udah pakai tubular atau pakai pipa gini. Kenapa? Karena untuk mengurangi bobotnya juga. Jadi kalau miring-miring itu lebih bisa meminimalisir body roll. Terus driver juga bisa dengan mudah ngelihat ke sisi samping ya, ngelihat obstacle lebih mudah teman-teman. Terus ini kalau kita lihat sekilas aja kita review ya, karena gue rencana bikin reviewnya nanti lengkapnya sekaligus test drive. Jadi paling kalau misalnya gardan nih gue lihat gardannya tetap pakai gardannya Jimny, tapi gue nggak tahu nih pakainya samurai atau bukan. Per daunnya dibikin sakelnya ini modelnya yang revolver, jadi dia bisa memanjang teman-teman. Kemudian ini pakai velg modular dengan ban Bighorn 764, ukurannya adalah 235/85 ya, R16. Wah, asik banget. Kemudian ini ada Jimny-nya Herky. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang suka lihat. Kalau misalnya gue lagi ke Exitos atau kita lagi nongkrong bareng, ini Jimny andalan Herky sejak cukup lama. Yang gue suka sekarang teman-teman, ini nih ya, dia di bagian bodinya dibikin ada karyanya nih, ada karya seninya. Unik banget teman-teman. Ini menggunakan spidol ya, ya kayak tip X putih gitu ya, spidol putih gitu. Terus ya udah dibikin jadi artwork tersendiri. Tuh, lihat, asik banget, unik banget nih. Dibikin oleh teman gue Yudis ya, sebagai artis dari hasil karya ini. Nah kemudian nih sebelahnya ini ada Jimny. Gua ngeliat Om Teguh dari Rambo Racing yang bawa. Ini adalah Jimny pickup teman-teman. Lucu banget. Wah, hehehe. Ini emang nggak pernah resmi masuk di Indonesia teman-teman. Ini populernya itu di Australia ya, namanya Stockman. Di negara-negara kayak Amerika Selatan juga cukup populer. Jadi namanya ada yang namanya Stockman, ada yang namanya Derco Pickup, tapi pada intinya ini adalah Jimny dengan varian atau model pickup seperti itu teman-teman. Lucu banget.
Geser lagi, ini ada Cherokee-nya Om Yan, Ketua Umum IOF Tangerang Raya. Nah, jadi sambil juga informasi, kalau tahun ini di IMS, booth IOF atau lapak IOF ini digarap oleh teman-teman IOF Tangerang Raya. Jadi biasanya IOF DKI yang ngegarap, tapi untuk tahun ini yang in charge adalah IOF Tangerang Raya, tapi yang juga tetap dibantu oleh teman-teman dari DKI dan dari pusat juga, teman-teman. Nah, kayak nih, mobil Om Yan juga ikut mejeng di sini. Ini ada Foranger Om Jos di sini, sama IOF Tangerang Raya juga nih. Kemudian teman-teman, ini ada sebuah Toyota Hilux. Kalau kita lihat dari depan, modifikasinya lebih ke arah overland atau Australian style dengan bumper ARB Summit-nya, plus ada sidebar-nya juga. Nah, tapi yang bikin unik, kayak teman-teman juga sebagian udah pada tahu nih, ternyata dibikin 6x6. Keren banget teman-teman, dengan livery rescue car Unity for Humanity. Nah, ini jadi boleh dibilang di sini Hilux 6x6 ini menjadi maskot nggak cuma untuk IOF aja, tapi juga untuk IOF Rescue-nya ya, dengan slogannya Unity for Humanity nih teman-teman. Wah, asik banget nih. Nah, gue mau kasih bocoran sedikit teman-teman. Mungkin saat video ini tayang, teman-teman juga sebagian ada yang udah tahu spesifikasinya. Tapi gue sendiri hari ini masih belum tahu apa aja yang nempel di sini, speknya apa aja, terus kurang lebih buat bagian dalamnya seperti apa, kolong-kolongnya. Bahkan pas gue shoot ini gue juga belum ngeliat sama sekali. Kenapa? Karena setelah IMS ini insya Allah kalau misalnya waktunya aman, kita akan review sekaligus test drive Hilux 6x6 ini. Jadi tunggu aja kira-kira seperti apa. Tapi gue mau kasih lihat sedikit dulu bagian kolongnya. Wah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan ini dibikin oleh Mas Wahyu dari Lamban Garage teman-teman. Wah, ini dia. Nanti tungguin aja review dan juga test drive pas lagi off-roadnya seperti apa. Tungguin aja nanti ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya untuk hari ini kita bikin video tentang kegiatan IOF yang ada di IMS 2023. Nggak tahu nih videonya bakal jadi agak panjang apa kurang panjang, tapi semoga tetap berkesan dan menghibur buat teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue doain pasti sehat-sehat untuk kalian semua sekeluarga. Dadah, assalamualaikum.